Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di ngopi ngobrol volume tinggi yang dialamatkan di Ampera Bolu Lubis kilometer 1. Berselawat kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih pada malam hari ini ngopi session yang ke-11 ke-12 ya. 11. Nah, pada malam hari ini juga kita kedatangan tamu yaitu Bung Raja Paluta Rambe. Beliau ini tidak asing di Kabupaten Rokan Hulu ini. Beliau ini sudah cukup ilalang buana nih kalau tentang wartawan, dan beliau juga selaku sekretaris IWO, Ikatan Wartawan Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Nah, pada malam hari ini juga kita coba nyapa juga para hadirin yang hadir pada malam hari ini juga, yang tidak bisa kami sebut nama satu persatu, dan juga kami ucapkan juga kepada para pemirsa live Facebook, live TikTok, YouTube, Instagram, dan live media yang ada di media di Google. Nah, tentu sebelumnya kita untuk melanjutkan acara ini tentu kita ingin menyapa-nyapa dulu lah. Kita meminta kepada para pemirsa jangan lupa like atau subscribe-nya di warung ngopi ngobrol volume tinggi. Nah, tentu di sini juga kita ingin berbincang sedikit dengan Bang Rambe nih selaku sekretaris. Nah, tentu beliau ini sudah ilalang buana tentang wartawannya nih. Bahkan beliau sudah sampai ke Jakarta, yang apalagi beliau ini dulu saya pernah lihat dia ini sempat juga menjadi tim kru di wartawan di istana kepresidenan waktu yang hari ini masih presidennya Pak Jokowi. Nah, tentu beliau juga di daerah Sumatera begitu juga, apalagi di wilayah Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu ini. Nah, tentu di dalam perjalanan beliau ini cukup matang lah tentang wartawan. Nah, tentu kita cukup ingin mengupas sedikit lah karir wartawan ini seperti apa gitu, Pak Rambe. Nah, karena hari ini di Kabupaten Rokan Hulu ini yang saya dapat informasi ini ada sekitar 200-an lebih profesi wartawan. Nah, ini profesi wartawan ini profesi yang sangat mulia nih, karena tanpa wartawan masyarakat tidak akan mendapatkan informasi akurat. Nah, tentu di sini juga kita meminta sedikit tanggapan dari Pak Rambe selaku wartawan senior lah dulu. Kalau di Rokan Hulu nih kita udah bilang beliau ini senior nih. Ketika para masyarakat yang artinya ingin minta tuliskan, sungguh bagus tulisan Pak Rambe ini kalau saya lihat nih. Nah, tentu sebelumnya saya ingin menyerahkan sedikit kata sambutan dari Bang Rambe untuk para pemirsa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan terkhusus di Indonesia, bahkan di luar mancanegara. Oke, itu aja dulu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada panelis malam hari ini, Pak Ade Irwan Hudayana. Saya berterima kasih
karena sudah menjadi narasumber, meskipun hari-hari sebelumnya saya menjadi host di panggung ngopi ngobrol volume tinggi ini. Ya memang ketika berbicara masalah wartawan sangat seksi sekali, karena wartawan ini adalah orang yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu substansinya. Meskipun secara undang-undang adalah orang yang mendistribusikan, mengelola informasi, kemudian menyampaikan kepada halayak ramai. Namun Pak Ade, karena kehadiran saya di sini sebagai perwakilan organisasi IWO, saya menyampaikan titip salam dari Ketua PDI IWO Kabupaten Rokan Hulu, Aceh Naudi Harahap. Saya direkomendasi untuk tampil di ngopi ngobrol volume tinggi. Sedikit tentang IWO saya sampaikan. IWO itu adalah sebuah organisasi online. Kita menyadari di zaman era digitalisasi saat ini, memang media online itu sangat substansi sekali dan menentukan sekali, sehingga informasi itu sampai kepada masyarakat. Karena kalau dulu kan cetak, radio, televisi, sekarang kita kenal dengan online, dunia maya gitu. Malah saat ini, perkembangan saat ini, kalau hanya media online yang berbentuk web gitu kan, sekarang ini banyak media sosial, fitur-fitur media sosial yang lebih cepat sekali dibandingkan media online. Dan seorang wartawan media online juga dituntut berpacu, memberikan informasi kepada masyarakat dengan media online itu sendiri. Ada Facebook, ada Twitter, Instagram, banyak lagi fitur atau media-media sosial lainnya. Jadi IWO itu memang konsisten, dia memberikan di bidang online, dia konsisten. Artinya menyampaikan kebenaran, bagaimana lewat wartawan online itu kebenaran itu sampai kepada masyarakat, informasi kebenaran itu sampai kepada masyarakat. Oke, profesi wartawan, profesi jurnalistik, kalau wartawan secara bahasa berasal dari kata warta, adalah berita. Wartawan itu orang yang memberitakan. Kalau jurnalis itu catatan. Jadi orang yang mencatat kejadian, bisa juga kita artikan begitu. Apalagi yang mendekati tentang dunia itu, ada penulis, ada kolumnis, dan banyak lagi karya-karya wartawan itu yang kalau kita memang menguasai karya-karya wartawan itu, ya cukup bagus untuk disampaikan kepada masyarakat. Intinya wartawan menjadi salah satu, ada lagi insan pers namanya, insan pers. Insan itu dari bahasa Arab ya, adalah manusia. Pers itu adalah, kalau kita merujuk secara bahasa, pers itu adalah pres, berasal dari kata pres, artinya percetakan. Sesuatu yang dicetak, kemudian isi cetakan itu disampaikan kepada masyarakat. Itu di zaman Yunani kuno itu dikenal dengan pers namanya. Dalam perkembangan di masih dalam konteks ilmu Yunani kuno, ada jurnal dulu. Setelah itu sekarang kita lebih akrab dengan telinga kita dengan
bahasa wartawan. Itu ya, panelis. Jadi berbicara tentang wartawan ini, kita melihat cukup potensi sekali, karena kita tadi Pak Ade Irwan Hudayana menyampaikan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu ini kita ketahui daerah yang religius, karena filosofinya sendiri adalah negeri seribu suluk. Lewat wartawan juga kita tidak tertutup kemungkinan lewat media wartawan ini ada wartawan dakwah, jurnalis dakwah, artinya pesan-pesan Islami itu disampaikan oleh wartawan. Hari ini kita tidak melihat itu di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnalis Islami kita tidak melihat, wartawan Islami kita tidak melihat. Catatan-catatan dakwah itu kita tidak temukan, meskipun sebenarnya di daerah kita ada kampus yang berlabelkan Islami, ada kampus konvensional, kan gitu. Kita sebenarnya mengharapkan yang tulisan-tulisan yang bernuansa Islami sebagai suara dakwah kepada masyarakat. Artinya yang substansinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kita kehilangan kalau kita melihat kultur negeri seribu suluk itu. Itu kira-kira dulu yang sebagai awal. Artinya wartawan ya cukup bagus ketika itu dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe. Tadi sudah memaparkan sedikit tentang wartawan atau jurnalistik. Nah, tadi di sini saya menarik mendengar ada namanya jurnalistik dakwah. Nah, tentu kalau dulu saya ada melihat, dulu kan belum ada online nih. Yang ada dulu media cetak. Nah, di situ kan ada apa namanya kolom-kolom paripurna peristiwa, itu nanti tentang hukum, ada lagi tentang keagamaan gitu. Nah, tentu di sini juga kita berharap juga kepada para jurnalistik, ya kan, ketika kita sebagai profesi jurnalistik ini kita maunya janganlah kejadian-kejadian beritanya atau berita peristiwa atau berita yang lainnya, mungkin saya kurang begitu paham ya tentang jurnalistik ini, tetapi nanti bisa juga lah Bang Rambe menjelaskan. Nah, tentu di sini juga para jurnalistik ini yang kita lihat kan ini, atau yang ada saya baca, tapi ini mungkin tolong dijabarkan nih Bang Rambe ya. Para jurnalistik ini ada nggak dilindungi oleh hukum? Coba kami minta sedikit tanggapan dari Pak Rambe. Oke, itu wartawan itu secara nasional menjadi pilar keempat bangsa. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, berbagai pasal di dalamnya yang melindungi tentang wartawan. Artinya berbicara tentang wartawan, artinya security wartawan itu sendiri adalah dirinya sendiri. Kalau dia mematuhi etika dari wartawan itu sendiri, artinya konfirmasi itu adalah salah satu security bagi wartawan itu sendiri, mengamankan dirinya. Ketika ada sebuah peristiwa yang agak menonjol, wartawan itu boleh sih memberitakan secara sepihak, boleh, tetapi untuk keamanan dirinya dia harus konfirmasi, gitu. Jadi kalau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wartawan lewat berita itu sudah jelas ada aturannya, undang-undang. Hari ini hampir kita tidak, yang menjadi persoalan produk wartawan, produk karya jurnalis yang harus kita bedakan dengan produk karya media sosial lainnya. Kalau
karya jurnalis itu jelas, ya. Apa karya jurnalistik itu? Ada berita namanya string news, ada feature, opini, kemudian ada artikel, ada pantun. Kalau dulu di dalam apa namanya, kita belajar dulu di bangku kuliah, pantun, ada cerpen, ada cerita bersambung, semua itu karya-karya jurnalis. Artinya apa? Karya jurnalis ini memang ada yang faktual dan ada yang fiksi. Karya fiksi itu seperti cerpen itu kan. Maka kalau dia peristiwa, kuncinya kita. Kewajiban wartawan itu kalau ada peristiwa menunjuk adalah konfirmasi. Itu kewajiban utama kita. Selagi kita konfirmasi sesuai aturan undang-undang, kita selamat. Ya, selamat kita. Maka para penonton, pemirsa, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu harus jeli tentang mana karya jurnalistik dan mana tulisan media sosial. Tulisan di media sosial itu harus mereka tidak masuk karya jurnalistik. Pamannya ketika dia ngesernya di Facebook, ngesernya di Twitter, ngesernya di Instagram, mereka akan diatur dalam undang-undang KIP, ya, keterbukaan informasi publik. Sementara karya jurnalis itu dia memang ngesernya di media sosial, tetapi dia jelas adalah punya berbadan hukum dia, ya, ada badan hukumnya. Itu yang paling utama, badan hukum itu, kira-kira itu. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sedikit sudah memaparkan. Nah, di zaman sekarang ini saya melihat kalau tadi Bang Rambe sudah menyampaikan bahwasanya kalau ketika ada kejadian atau peristiwa lah kita bilang ya, itu kalau saya lihat kencangnya informasi itu kalau dibandingkan dengan kayak Facebook, contoh ada kecelakaan, ya kan, atau ada perampokan, atau ada pembunuhan. Nah, ketika masyarakat itu lebih cepat dibanding media website gitu. Itu artinya mungkin ini persaingan teknologi ya. Nah, tentu di dalam hal ini ada nggak kira-kira para jurnalistik nih Ringan aja bagian saya, ya enggak? kadang-kadang kalau demi perjuangan masyarakat kan, Ya. supaya cepat apa namanya dibaca, Ya. itulah akhirnya dia sering diintimidasi lah. Ya. Tapi yang jelas wartawan itu ketika pun ada sebuah peristiwa ataupun ketika pun ada sebuah aspirasi masyarakat yang tersumbat, kita tidak bersama masyarakat itu, tapi kita ada di tengah. Jadi dan kita jangan lupa ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam sebuah peristiwa itu. Tugas kita hanya meminta informasi, tidak lebih dari itu. Jadi itu untuk keamanan kita sendiri. Jadi jangan subjektif lah, kita harus objektif lah. Sebuah peristiwa itu, seorang jurnalis itu dia harus objektif, dia tidak memihak. Yang persoalannya ketika menjadi dilema bagi seorang wartawan itu sendiri, ketika dia subjektif. Kalau dia objektif terhadap sebuah peristiwa itu, saya rasa aman-aman saja. Berbeda dengan wartawan perang ya. Wartawan perang sah-sah saja kalau itu kejadiannya seperti di Rusia atau lagi saat ini kita dengar di Ukraina dan Palestina, ya mungkin ada bom yang meledak, ya enggak. Kalau peristiwa-peristiwa kita ada, saya mendapat informasi yang sering berhadapan dengan pemangku kepentingan kan gitu. Ada kejahatan yang terstruktural, baik itu illegal logging, illegal mining, kemudian
kemudian ada perjudian besar, narkoba gitu. Tapi selagi di sana ada yang berkewenangan untuk menyampaikan informasi, saya rasa bahwa wartawan aman-aman saja, aman-aman saja. Maka intinya kita harus objektif terhadap peristiwa itu seperti kali. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sudah sangat memaparkan tentang jurnalistik. Nah, mungkin ini sedikit kami ingin menanyakan kepada Bang Rambe. Bang Rambe ini selaku jurnalistik, ya kan? Ini udah berapa lama? Artinya cukup, kalau kami lihat Bang Rambe ini udah cukup melintang nih, Ilalang Buana, udah sampai ke Pulau Jawa, sampai kemana-mana gitu. Tentu ini kita berharap juga lah, artinya minta sedikit pengalamannya, supaya mana tahu nanti ada rekan-rekan jurnalistik tentu berbagi pengalaman Bang Rambe. Nah, itu mungkin Bang Rambe. Oke, terima kasih. Yang jelas Pak Ade Irwan Hudayana, lama menulis itu bukan berarti kita berkualitas ya. Ada rekan-rekan wartawan yang masih baru-baru, tapi sudah mantap tulisannya. Karena intinya kita terus belajar. Ruh daripada menulis itu adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya kepada halayak ramai. Artinya dengan adanya wartawan ini sehingga masyarakat pun tahu, oh begini, ada kebijakan-kebijakan strategis nasional, kemudian ada kalau peristiwa-peristiwa penting yang memang harus diketahui oleh masyarakat, kan begitu. Kemudian kalau berbicara lama itu kan waktu ya, waktu. Saya mulai menulis itu ketika masih di bangku kuliah, kisaran tahun 2022 yang lalu. Waktu itu saya masih magang di sebuah surat kabar namanya Garda Minang namanya, di Kota Padang. Mingguan itu, koran mingguan. Setelah itu karena banyak aktivitas di kampus, karena saya dulu menulis itu memang hobi, mengarang itu hobi saya Pak Ade. Jadi saya memang mencintai profesi itu, bukan karena saya mau kaya di situ, bukan karena ingin punya rumah, punya mobil di situ, tapi memang pekerjaan itu saya sukai dan saya cintai, kan gitu. Setelah magang kemudian jadi reporter di media cetak mingguan Garda Minang itu, kebetulan saya dipercaya pada saat itu menjadi ketua lembaga penerbitan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Terus penerbitan kampus itu namanya Suara Kampus namanya. Saat itu terpilih menjadi koordinator Sumatera PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Seluruh Indonesia, ketika diadakan kongres di Unpad waktu itu, kemudian ditindaklanjuti dengan acara konferensi pers mahasiswa seluruh Indonesia di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Begitu kira-kira itu awal-awal menjadi seorang penulis saya bilang belum jadi jurnalis. Kemudian bergabung dengan grup JPPN setelah masih di Padang, bergabung dengan grup JPPN tidak lama sih, Padang Express namanya. Kemudian bergabung dengan JPPN grup Sumut Pos di Sumatera Utara. Kebetulan saya menjadi penulis biasa di Metro Tabaksel namanya, Kota Padang Sedempuan. Setelah itu
menjadi kepala biro waktu itu ya, kepala biro Tapanuli bagian selatan, Batak Pos terbitan Batam waktu itu. Ini masih cetak lagi ya. Saya kurang tahu Batak Pos itu ya. Batak Pos itu kurang tahu. Setelah itu banyaklah di Riau sendiri. Di Riau sendiri pernah di harian surat kabar, saya lupa namanya surat kabar itu, mimbar Riau, harian mimbar Riau, grupnya Riau Detil kalau nggak salah kalau itu ya. Setelah itu di Jakarta kita bikin media sendiri, media online sendiri yang sampai hari ini, detikperistiwa.com, yang sampai hari ini. Artinya memang ya ketika menulis itu ya kita bisa hidup juga sampai saat ini, masih bernapas ya enggak, masih bernapas enggak mati juga. Kalau orang enggak 86 enggak apa-apa juga kan gitu. Jadi image yang dibangun ketika kita menjadi seorang wartawan itu menakut-nakuti orang yang bersalah, kemudian 86 itu enggak bagus. Karena pada intinya menjadi wartawan itu adalah kita menulis dan menyampaikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu kebijakan pemerintah maupun hal-hal yang peristiwa yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah itu kira-kira. Baik, ini Bang Rambe ini udah cukup memaparkan, dan beliau ini dulu mulai dari mencoba untuk karirnya dari mulai bangku kuliah. Nah, sampai hari ini dia udah mempunyai apa namanya media sendiri ya. Belum lagi ya, tapi memegang sebagai apa? Sebagai pimpret di Detik Peristiwa ya. Baik, terima kasih. Mungkin nih sebelum kita akhiri, saya minta dulu bikin tanggapan dari Bang Rambe atau pesan-pesan kepada kawan-kawan jurnalistik. Nah, ikut kami serahkan kembali. Oke, terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan kesempatan bagi kita. Teman-teman wartawan, saya mohon maaf jika menyampaikan yang kurang berkenan, tetapi intinya ketika kita menjadi seorang wartawan itu harus menjadi kebanggaan bagi kita. Bagaimana cara membuat karya yang bagus? Ini khusus kepada kita mungkin ya. Ini ilmu saya nih. Kalau bagus ya dipakai, kalau nggak bagus ya nggak apa-apa. Ilmu saya bagaimana cara menulis yang bagus itu ya ibarat kita mencintai kekasih ini. Jadi masyarakat itu harus memang kita apa namanya, kita tabur benih kasih sayang kepada masyarakat itu. Kalau kita punya pacar Pak Ade, menulis SMS itu kalau kita benar-benar cinta sama pacar kita harus kita perhatikan baik-baik. Komanya, titiknya harus dibaca berkali-kali. Sehingga kekasih kita ketika membaca SMS pesan dari kita itu dia nyambung dibacanya. Oh iya, komunikasinya masuk. Begitu juga mungkin ketika kita menulis sebuah berita, baik itu street news, picture, ya kita harus benar teliti di situ. Sehingga audien kita itu ketika membaca tulisan kita itu dia merasa enak, nyaman membaca tulisan kita. Dan tidak, itu kalau resep saya itu ya, kalau Pengalaman sendiri ya. ya pengalaman sendiri itu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sudah memaparkan atau membicarakan tentang jurnalistik. Nah, tentu ini pesan buat kawan-kawan jurnalistik ya. Tadi sudah kita dengar pengalaman dari Bang Rambe.
Nah mungkin kalau ada yang bagus bisa diambil ya. Kalau nggak bagus ya masuk kanan keluar kiri aja lah. Itu pengalamannya dari Bang Rambe. Nah baik para pemirsa, para undangan ngopi ngobrol volume tinggi. Di sini tadi sudah kita ambil sedikit kesimpulan. Tentu kalaulah kita seorang jurnalistik, kita jangan takut menulis karena tentu kita ada apa namanya, ketika ada peristiwa di sini kita jangan main tulis-tulis gitu aja. Tentu harus teliti, harus ada lagi nanti ketika ini ada kejadian kita harus konfirmasi supaya kita jangan kena intimidasi lah ya, atau ada nanti bahasanya ancaman-ancaman daripada kejadian tadi. Nah tentu di dalam acara kita ini mungkin ini dulu yang bisa kami laksanakan, dan saya Adi Irwan Hudayana selaku host, atau sekarang ya, penggantinya lah dulu karena sang finalisnya sebagai bintang tamu pada malam hari ini. Karena ini memang harus mendesak karena memang ini memang apa namanya substansial, karena kita sehari-hari, apalagi ini kan kalau orang bilang sih ya bincang-bincang, kalau kita anggap ini adalah produk dari jurnalis itu sendiri Pak De. Baik, terima kasih. Saya Adi Irwan Hudayana mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berangkat, Ibu kurang sehat.